Lanjutkan dengan pemberian materi oleh para narasumber. Kami sapa, apakah Ibu Riastuti sudah bergabung pada kelas virtual kita pada pagi hari ini? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Sudah bergabung, Mbak. Oke, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, sesuai dengan jadwal BIMTEK kita pada hari ini. Pada BIMTEK kali ini akan ada 3 materi dengan 3 narasumber. Untuk materi pertama, materi kebijakan vaksinasi COVID-19 dan roadmap pelaksanaannya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Bidang P2P Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Riastuti SKM Master of Public Health. Untuk itu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Tuti untuk menyampaikan materi. Kami alokasikan waktu dari pukul 8.30 selesai pada pukul 09.30. Monggo Bu Riastuti, kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Bisa terdengar jelas, Ibu? Ya. Kami izin share screen ya, Mbak, materi ya. Monggo, Ibu. Sudah kelihatan, Mbak, materi saya? Sudah terlihat jelas, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Kepala Bapelkes, yang kami hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali kami sudah difasilitasi oleh Bapelkes untuk melakukan update knowledge atau penambahan tenaga besok kalau ada kita untuk minggu-minggu ini diharapkan akan ada percepatan untuk pelaksanaan imunisasi. Sehingga kemarin Ibu Pembayun, Ibu Kepala Dinas menyarankan untuk kita menambah teman-teman yang siap untuk dimintai tolong untuk pelaksanaan imunisasi COVID di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga kami berkolaborasi dengan Bapelkes untuk melatih teman-teman yang kemarin belum mendapatkan sertifikat untuk pelaksanaan imunisasi ini. Mudah-mudahan nanti kali ini setelah ada workshop dapat sertifikat sehingga pada saat pelaksanaan teman-teman sudah siap, dalam artian jika terjadi sesuatu Bapak Ibu sudah ada sertifikatnya dan bisa dilindungi jika ada sesuatu apapun. Ini Bapak Ibu untuk kebijakan pelaksanaan imunisasi, saya langsung saja. Bapak Ibu di daerah istimewa Yogyakarta sudah mau akan 2 tahun ini atau di dunia sudah mau 2 tahun ini COVID itu muncul di daerah istimewa Yogyakarta per tanggal 13 Agustus kemarin. Kasusnya juga lumayan cukup banyak. Total kasus sampai kemarin sore itu 135.737. Yang kemarin kasusnya ada 1.243 dengan meninggal 65 kasus. Bapak Ibu, monggo kita bergandeng tangan untuk memberikan imunisasi, percepatan imunisasi agar pandemi ini segera berakhir. Jumlah kasus positif berdasarkan per tanggal 13 Agustus itu yaitu CFR-nya 3,07,
angka kesembuhannya 77%. Setelah kita lihat dari 135.000 tadi, kalau kita lihat per kabupaten kota, yang paling banyak kasusnya sekarang Kabupaten Bantul, Bapak Ibu. Kemarin yang juara 1 itu Sleman, sekarang Kabupaten Bantul. Kasus Kabupaten Bantul per tanggal 13 Agustus yaitu 44.316 dengan yang meninggal 1.061, kemudian disusul Kabupaten Sleman 39.671, kemudian Kota Yogyakarta, setelah itu disusul Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Mudah-mudahan ini segera menurun dengan adanya PPKM sehingga laju untuk kasus konfirmasi akan berkurang. Kasus konfirmasi berdasarkan kelompok umur, Bapak Ibu, ternyata untuk umur yang 0 sampai 10 tahun ternyata juga cukup banyak, yaitu sekitar 10.964 orang. Yang paling banyak yaitu di usia 21 sampai 30 tahun, yaitu ada 24.632. Kemudian untuk umur yang 31 sampai 40 tahun. Kasus konfirmasi COVID berdasarkan jenis kelamin, ternyata kasus perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kasus perempuan 52%, kasus laki-laki 48%. Berdasarkan yang meninggal, untuk yang meninggal adanya komorbid ada 60%, yang tanpa komorbid 40%. Beda dengan 1 bulan yang lalu, yang tidak komorbid itu lebih besar dibandingkan yang komorbid. Akan tetapi untuk 1 bulan ini sekarang yang komorbid ini 60% meningkat tajam. Ini kalau kita lihat yang meninggal di rumah sakit grafiknya seperti itu. Yang isolasi mandiri ini yang coklat, ini juga banyak yang meninggal di rumah kemarin karena tidak ada tempat tidur di rumah sakit sehingga banyak yang isolasi di rumah sehingga kasus yang meninggal di rumah pun cukup banyak. Distribusi kasus meninggal berdasarkan umur. Anak umur 0 sampai 10 tahun ada 8 orang. Anak umur 11 sampai 20 tahun ada 14 orang. Yang terbanyak adalah usia 61 sampai 70 tahun ada 990 orang. Bapak dan Ibu, inilah strategi kita yang harus kita lalui untuk menangani pandemi COVID ini. Yang pertama, pemerintah sudah menarget ada 3T, yaitu tes, treatment, dan tracing. Untuk tes, untuk daerah istimewa Yogyakarta, menurut WHO, kita diharuskan setiap minggunya itu ada 3.800-an. Alhamdulillah, daerah istimewa Yogyakarta sudah 41.000 untuk pelaksanaan tes ini. Untuk tracing-nya, kita diharapkan setiap satu kasus minimal 15 sampai 30 kasus yang harus di tracing. Monggo Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, yang ada di yang ada di Puskesmas, kita harapkan jika ada kasus COVID konfirmasi positif, monggo lakukan tracing dengan cepat sehingga bisa kita segera lakukan tata laksanaannya. Untuk treatment, kita juga sudah menambah tempat tidur di rumah sakit maupun untuk isolasi mandirinya. Dari pemerintah diharapkan 3T sudah dilakukan, akan tetapi kita juga diminta kepada masyarakat untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang sudah ada 5M, yaitu mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan. Kedua-duanya juga harus sinergi. Kita tambah satu lagi yaitu untuk vaksinasi. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi ini, maka untuk penanganan pandemi COVID ini akan segera berakhir. Sehingga tiga-tiganya harus saling bersinergi. Kita mempunyai tugas di vaksinasi, Bapak Ibu semuanya. Monggo nanti kita berkolaborasi semuanya untuk percepatan vaksinasi ini.
Adapun tujuan vaksinasi COVID-19 adalah yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Kita harapkan minimal 70% untuk mencapai herd immunity. Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini baru mencapai 44%, sehingga kita masih 33% yang harus kita capai. Sehingga kita monggo bergandeng tangan semua, TNI Polri semua sudah tak kerahkan semuanya agar untuk percepatan ini. Bapak Gubernur berharap bulan Oktober besok semua masyarakat DIY 70% harus sudah diberikan imunisasi. Monggo ini kita percepatan untuk pelaksanaan imunisasi. Yang ketiga adalah untuk tujuan vaksinasi COVID, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Bapak Ibu semuanya sudah bersot, manfaat imunisasi adalah yang pertama, untuk proteksi spesifik individu, kemudian untuk kekebalan kelompok, dan proteksi lintas kelompok. Ini untuk proteksi spesifik, setiap orang harus mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, untuk kekebalan kelompok atau herd immunity, apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata dapat membentuk kekebalan kelompok dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Kemudian proteksi lintas kelompok, jika anak-anak kita sudah terimunisasi semuanya, cakupan kita cukup tinggi. Untuk yang tidak bisa diberikan imunisasi karena sakit, karena sudah tua, maka akan terlindungi dengan cakupan kita yang tinggi. Bapak dan Ibu, inilah tahap pelaksanaan imunisasi. Untuk tenaga kesehatan, untuk kita semuanya sudah dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Alhamdulillah cakupan kita sudah cukup tinggi, ada 100-an lebih tenaga kesehatan yang sudah diberikan imunisasi. Kemudian tahap selanjutnya sudah juga kita laksanakan, yaitu lansia dan petugas publik. Sudah kita laksanakan cakupan untuk lansia, Bapak Ibu masih kurang di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo nanti bisa disosialisasi ke masyarakat. Lansia yang belum diberikan imunisasi dimohon untuk segera tindak ke Vaskes terdekat. Teman-teman Puskesmas, rumah sakit maupun di sentral kami di DIY, jika ada lansia yang datang akan diutamakan, tidak usah menunggu lama, bisa langsung kita berikan untuk imunisasinya. Di bulan Juli ini kita sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3, yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Selain itu, kelompok-kelompok prioritas tahap 1 dan 2. Sekarang sudah ada untuk ibu hamil sudah bisa diberikan imunisasi, untuk anak usia 12 sampai 17 tahun juga sudah dapat diberikan imunisasi juga. Bapak Ibu, untuk dasar-dasar kita untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini adalah mengacu pada berikut ini. Yang pertama, Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian Permenkes nomor 10 tahun 2021, kemudian Keputusan Menteri Kesehatan nomor 01 tahun 2021, kemudian Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 tentang penetapan sasaran dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 0107 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, Juknis sudah kita berikan
beberapa juga sudah kita revisi untuk perbaikan yang paling update. Yang pertama yang kita gunakan yaitu keputusan Dirjen pertanggal 2 Januari, kemudian ada revisi lagi 18 Februari tahun 2021, kemudian yang terakhir sekarang ini menggunakan revisi tanggal 7 Mei tahun 2021, juknis yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan imunisasi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, ini Permenkes nomor 10 tahun 2021 bahwa vaksinasi COVID ini dibagi menjadi dua, yaitu vaksinasi program. Vaksinasi program adalah vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung oleh atau dibebankan oleh pemerintah, sehingga tidak ditarik biaya. Yang kedua, vaksinasi gotong royong, yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID kepada karyawan-karyawati keluarga atau individu-individu lain yang terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Tidak dibebankan pada individual. Bapak Ibu itu digarisbawahi. Individual tidak bisa melakukan vaksinasi gotong royong. Yang boleh ini adalah di usaha, sehingga yang akan membayarkan untuk vaksinasi ini adalah badan usaha. Untuk vaksinasi program ini sudah ada perencanaannya, pelaksanaannya maupun monitoringnya. Adapun distribusi vaksin mengacu pada cara distribusi obat yang baik, penyelenggaraan pelayanan vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional pada petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi ini. Sehingga kami mohon Bapak Ibu yang ada di lapangan sebelum pelaksanaan imunisasi monggo ditanya ke sasaran. Jika sasaran itu sudah didaftarkan di vaksinasi gotong royong, monggo untuk tidak diberikan di vaksinasi program. Karena apa? Karena kalau sudah didaftarkan di vaksinasi gotong royong, maka pasien tersebut tidak bisa di-entry di PICare kalau dilakukan vaksinasi program. Akibatnya apa? Nanti pasien tidak akan dapat untuk sertifikatnya. Sehingga kami harapkan untuk pendataan dulu sebelum melakukan imunisasi karena ada dua kerugian, yaitu pertama rugi dari segi pencatatan pelaporan tidak bisa masuk di PICare, yang kedua rugi untuk pasien tersendiri karena tidak dapat sertifikat. Padahal sertifikat sekarang penting, di mana-mana ditanyakan untuk sertifikat vaksin ini. Bapak dan Ibu, untuk sasaran imunisasi untuk bentar ya, BNA dapat dilayani untuk vaksinasi ini, yaitu kalau vaksinasi program BNA bisa dilayani yang pertama adalah perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional. Ini bisa diimunisasi menggunakan vaksinasi program maupun vaksinasi gotong royong. Yang kedua, lansia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Warga negara asing yang lansia, tenaga pendidik, dan kependidikan bisa menggunakan vaksinasi program dengan mencantumkan KITAS, Bapak Ibu. Kalau ada warga negara asing yang datang di tempatnya Bapak Ibu, monggo tanyakan KITASnya. Jika belum ada KITAS, jangan diberikan imunisasi, karena nanti tidak bisa masuk di aplikasi PICare-nya. Kemudian untuk warga negara asing yang karyawati, badan usaha atau individual yang individual ini tidak nanti akan didaftarkan di badan usaha atau perusahaan, monggo bisa dilayani dengan vaksinasi gotong royong. Bapak Ibu, untuk vaksinasi gotong royong itu tidak semua rumah sakit diperkenankan untuk melakukan imunisasi gotong royong. Hanya
rumah sakit tertentu yang sudah mengajukan izin untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang berhak melayani vaksinasi gotong royong. Untuk rumah sakit yang sudah melayani vaksinasi gotong royong, tidak boleh lagi melayani vaksinasi program. Harus milih salah satu, vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Gitu, nggih, tidak boleh double. Bapak dan Ibu, ini sudah banyak vaksin yang sudah berdatangan di Indonesia untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini. Yaitu yang pertama adalah Sinovac, kemudian AstraZeneca, terus kemudian Moderna, kemudian Sinopharm. Untuk vaksinasi Sinovac bisa digunakan yaitu mulai usia 12 bulan ke atas. Vaksin AstraZeneca diberikan untuk usia 18 tahun ke atas. Vaksinasi Moderna diberikan pada usia 18 tahun ke atas. Sekarang sudah datang lagi vaksin program untuk Sinopharm, yaitu digunakan untuk disabilitas dan pendamping. Tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk pendamping dan disabilitas. Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, besok kalau ada disabilitas, monggo bisa diberikan untuk vaksinasi Sinopharm ini. Vaksinasi Sinopharm yang hibah dari Arab Saudi itu itu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Sehingga kami nyuwun derek, Bapak Ibu segera koordinasi nih teman-teman Puskesmas yang ikut Yum ini monggo segera pendataan untuk teman-teman disabilitas dan segera monggo diberikan untuk imunisasinya. Karena apa? Ini harus diberikan 2 kali dengan jarak interval untuk vaksin Sinovac ini 21 hari. Sehingga diharapkan tanggal 2 Oktober vaksin yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kemarin kita sudah di dropping 22.000 untuk dosis 1 dan 2. Ini kita harapkan habis semua untuk pelaksanaan imunisasi disabilitas dan pendampingnya. Bapak Ibu, ini ada rekomendasi dari ITAGI tentang pelaksanaan imunisasi COVID ini. Yaitu untuk mencapai herd immunity diharapkan cakupan imunisasi harus lebih dari 70%. Kami harapkan untuk daerah istimewa Yogyakarta seperti dengan cakupan imunisasi rutin tidak hanya mencapai 70%. Kita harapkan karena imunisasi yang rutin itu kita bisa mencapai lebih dari 90%, maka kita juga berharap teman-teman monggo kita dibantu, kita akan mencapai 90%. Mudah-mudahan vaksin kita cukup untuk pelaksanaan imunisasi ini. Bapak dan Ibu, ini untuk pada saat PPKM darurat kemarin, kita memang cakupan imunisasinya harus kita maksudnya dipercepat, sehingga kita diberikan beberapa vaksin untuk mempercepat cakupan imunisasi COVID ini. Karena di daerah istimewa Yogyakarta, kemarin ada 5 kabupaten, semua kita termasuk dalam 57 kabupaten dalam yang menjadi yang diberlakukan PPKM darurat ini. Ini Bapak Ibu, untuk kita nakes ini sekarang ada tambahan untuk imunisasi booster untuk yang sudah diberikan imunisasi Sinovac 2 kali, maka nakes diberikan untuk imunisasi booster, yaitu menggunakan vaksin yang Moderna. Ini lagi karena banyak nakes kita yang terpapar imunisasi COVID di bulan Juni kemarin dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, semua teman-teman banyak yang lumpuh terkena COVID ini, sehingga ada kebijakan dari pemerintah untuk menambah 1 lagi vaksin kepada teman-teman nakes.
yaitu menggunakan Moderna. Bapak Ibu, selain nakes belum boleh diberikan imunisasi yang ketiga, tidak boleh diberikan imunisasi booster. Ibu Kepala Dinas pun menghimbau kepada kita dari Dinkes DIY, silahkan kita cukupi dulu untuk kebutuhan teman-teman kami di garda depan. Monggo teman-teman yang ada di garda depan untuk segera diberikan imunisasi Moderna ini. Kemudian di kita, sebetulnya kami juga di garda terdepan di dinas, karena kami juga setiap minggunya juga melakukan imunisasi COVID ini percepatan. Ini kita seminggu ini minimal 3 kali, yaitu Selasa, Rabu ada di sentral kami itu untuk melaksanakan imunisasi COVID. Monggo Bapak Ibu bisa diinfokan, Dinas Kesehatan juga melaksanakan imunisasi COVID usia 18 tahun ke atas. Karena apa? Kita menggunakan vaksin AstraZeneca untuk pelaksanaan imunisasi di sentra. Bapak Ibu, ini untuk surat edaran untuk tahap 3, yaitu pelaksanaan imunisasi. Kita juga tadi sudah matur bahwa usia 12-17 tahun sekarang sudah bisa diberikan imunisasi dengan menggunakan vaksin Sinovac. Yaitu pertanggal 1 Juli kemarin, anak usia 12-17 tahun ke atas boleh diberikan imunisasi. Yang pertama nanti, kalau anak-anak tersebut sudah mempunyai KTP, bisa menggunakan KTP, akan tetapi jika belum mempunyai KTP, bisa menggunakan C1. Adapun intervalnya sama antara dengan yang dewasa, yaitu interval dosis pertama dan dosis kedua, yaitu 28 hari. Ini tadi sudah. Untuk pelaksanaan imunisasi yang nakes, bisa diberikan Moderna, bisa diberikan dengan plafon yang sama atau Sinovac. Akan tetapi anjuran dari pusat, monggo menggunakan Moderna untuk booster untuk teman-teman nakes kita. Ini Bapak Ibu, ada surat edaran untuk tenaga kesehatan. Kita sudah ada edaran untuk pelaksanaan imunisasi nakes, yaitu nomor 0201 tahun 2021 tentang vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Bapak Ibu minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya yang nakes yang 37,5 derajat Celcius, monggo ditunda dulu. Bapak Ibu monggo, yang kontak erat itu monggo ditunda. Karena apa? Banyak aduan IPI ke kita, setelah diimunisasi ini kok terjadi panas dan malah terkena COVID, katanya begitu. Setelah kita evaluasi, setelah kita lacak, ternyata di keluarganya atau dia barusan kontak erat dengan pasien COVID. Sehingga kelihatannya sebelum diberikan imunisasi, sasaran tersebut sudah kena COVID. Sehingga pada saat imunisasi diberikan, maka yang disalahkan adalah imunisasi. Padahal dia sudah terkonfirmasi positif COVID sebelum pelaksanaan imunisasi. Sehingga monggo sebelum pelaksanaan, monggo dilihat di screening dulu apakah pasien tersebut kontak erat dengan pasien COVID. Kalau kontak erat, monggo ditunda dulu pelaksanaan imunisasinya. Ini penyimpanannya untuk Moderna. Di suhu nanti ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Yani. Cara penyimpanannya juga ini nanti akan diperjelas oleh Pak Yani. Kalau di suhu 2-8, vaksin Moderna ini bisa disimpan dalam waktu 30 hari. Ini penyimpanannya, nanti bisa dijelaskan secara gamblang oleh Pak Yani. Ini penyimpanannya untuk Moderna. Bapak Ibu, kami harapkan teman-teman monggo
untuk tempat vaksin, cold chain-nya ini juga sesuai yang kita harapkan. Jangan sembarang untuk menyimpan vaksin pada saat pelaksanaan imunisasi. Kami tidak merekomendasikan menggunakan vaksin karier seperti ini. Monggo teman-teman, jika Bapak Ibu semuanya belum mempunyai vaksin karier sesuai standar, monggo jangan melakukan pelayanan imunisasi ini. Monggo belilah vaksin karier untuk yang sesuai standar kalau mau melaksanakan pelayanan imunisasi. Karena apa? Kita tidak hanya mengejar jumlah, akan tetapi kita harus bekerja juga kualitasnya. Sehingga yang diberikan kepada pasien adalah yang terbaik. Kita sejak dulu kita tekankan bahwa kepada teman-teman kami untuk imunisasi rutin tidak sembarang menggunakan vaksin karier. Dan alhamdulillah dengan kita tepat untuk penyimpanan vaksinnya, alhamdulillah dari provinsi lain cakupannya sudah tinggi, tetapi kemasukan juga ada KLB difteri, ada KLB polio. Alhamdulillah di daerah istimewa Yogyakarta cakupan kita tinggi, kualitas kita juga alhamdulillah juga tinggi, maka kasus difteri pun tidak muncul di daerah istimewa Yogyakarta. Di vaksinasi COVID ini pun saya juga tegaskan, kami mohon dengan sangat, yang belum mempunyai vaksin karier sesuai standar, monggo jangan melayani dulu. Ini pelaksanaan imunisasi, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini yang Moderna ini tidak boleh digoyang-goyangkan. Ini monggo nanti Pak Yani yang akan menjelaskan. Ini monggo untuk pelaksanaan imunisasi harus secara IM. Semua vaksin COVID ini diberikan di lengan kiri secara IM. Sehingga sepet yang harus diberikan adalah sepet yang ukuran 23. Karena apakah pada saat kemarin saya monitoring di suatu tempat, pelaksanaan imunisasi COVID menggunakan sepet yang insulin. Kita harapkan jangan menggunakan sepet insulin. Teman-teman yang vaksin gotong royong pun tidak boleh menggunakan vaksin sepet insulin untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini. Karena apa? Nanti tidak sampai di muskulusnya. Kita harus IM untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini. Ini enggak usah. Vaksinasi Moderna kalau sudah dibuka, ini harus Moderna atau vaksin yang lain untuk COVID ini setelah dibuka tidak boleh lebih dari 6 jam. Sehingga kalau sudah dibuka harus dibuang. Oleh karena itu kami harapkan nanti kalau ada sisa monggo Bapak Ibu woro-woro ke yang lain yang belum diberikan imunisasi agar bisa dimanfaatkan sisa vaksin tersebut. Itu nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah teman-teman Puskesmas maupun rumah sakit jika ada sisa sudah diworo-worokan sehingga IP kita untuk vaksinasi ini bisa 10. Satu pihak untuk 10 orang. Ini untuk Moderna Bapak Ibu besok untuk yang vaksinasi Moderna karena dia tidak boleh, dia harus sensitif terhadap suhu panas, maka dia harus di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari. Usahakan di suhu ruangan, kalau bisa yang ber-AC. Bapak Ibu, ini untuk prosedur penyuntikan. Yang pertama adalah menjaga kualitas vaksin dengan menggunakan Covax 2-4 buah sesuai dengan vaksin karier. Bapak Ibu, vaksin karier itu ada yang kecil itu hanya bisa ditempati 2 Covax. Monggo sesuai penempatannya. Kalau kecil ya 2 Covax. Kalau yang besar yang harus vaksin karier besar harus menggunakan 4 Covax. Tidak boleh kurang. Yang kedua,
Penulisan jam buka vaksin di label vial vaksin. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu membuka vaksin harus menulis di jam vial vaksin, jam berapa dibuka tersebut, tanggal berapa harus ditulis. Membuka vaksin bila peserta telah divaksinasi. Bapak Ibu, jangan menyedoti dulu vaksin di atas vial. Pada saat vaksinasi massal, teman-teman sedot dulu biar cepat tidak. Tidak kami rekomendasikan ini. Karena apa? WHO tidak menyarankan untuk melakukan recapping. Setelah diambil dari vial vaksin, langsung diberikan ke pasien tanpa menutup lagi tutup sepet tersebut. Yang ketiga, mengambil vaksin dengan aseptik. Sebelum mengambil harus diusap dulu di vial tersebut dengan alkohol. Kemudian, buang alat suntik tanpa ditutup terlebih dahulu ke dalam safety box-nya. Ini monggo Bapak Ibu, pada saat kami monitoring masih banyak 1-2 teman-teman nakes kita menutup lagi setelah disuntik, sepetnya ditutup lagi, tutupnya ditutup baru dimasukkan ke dalam safety box. Tidak boleh ya. Setelah disuntikkan langsung dibuang di safety box tanpa menutup lagi. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah menggunakan kolpek beku. Bapak Ibu, tidak boleh ada lagi teman-teman di fasilitas pelayanan pada saat melakukan imunisasi menggunakan kolpek beku. Kolpek yang digunakan adalah harus cair, terutama yang vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, dia sensitif terhadap suhu beku. Dalam waktu beberapa menit, jika terpapar suhu beku, vaksin Sinovac AstraZeneca akan rusak. Sehingga kami harapkan tidak lagi menggunakan kolpek beku di vaksin karier tersebut. Yang kedua, mengisi alat suntik sebelum peserta siap vaksinasi. Tadi sudah kami informasikan. Yang ketiga, membuka karet penutup vial. Keempat, tidak yang sewu, selanjutnya tidak boleh meninggalkan jarum di atas karet penutup. Bapak Ibu, teman-teman ini yang baru, monggo menggunakan sepet itu yang auto distraksi ring sehingga tidak boleh mengganti jarum lagi. Teman-teman kasihan Bu, kalau jarumnya tidak diganti jadinya untuk mengambil vaksin itu sendiri, untuk menyuntik sendiri, tidak kami rekomendasikan. Bapak Ibu, untuk vaksinasi program sepet sudah kami sediakan dari program menggunakan auto distraksi ring, sehingga kalau sudah diambil tidak bisa untuk jarumnya tidak bisa dilepas lagi. Selanjutnya, mencampur vaksin dari vial satu ke vial lain dalam 1 kali suntikan. Bapak Ibu, satu vial ada yang bisa digunakan 11, ada yang bisa digunakan 10. Jika ada satu vial yang sisa, tidak boleh digabung vial satu dan vial lain. Sisa monggo dibiarkan sisa, ganti yang baru kalau dikira sisanya itu tidak ada 0,5 cc. Buang saja, ambil vial yang lain untuk dibuka. Jangan dicampur antara vial satu dan vial yang lain. Menyimpan vaksin di luar vaksin karier. Bapak Ibu, pada saat kami monitoring, teman-teman masih juga menyimpan vaksin itu di meja. Monggo, vaksin yang sudah dibuka setelah itu diletakkan di gabusnya vaksin karier tersebut, tidak diletakkan di meja luar biar suhunya bisa mencapai 2-8 terus. Kualitas untuk vaksinnya juga bisa terjaga. Tidak boleh juga melakukan ini tadi penutupan vaksin kembali ke alat suntik dan menyentuh jarum dari tutup botol. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya, ini kami percepat. Observasinya yang tadi dulu 15 menit, akan tetapi yang kemarin ada gejalanya, ada kipinya, monggo nanti bisa diobservasi sekitar lebih lama, yaitu sekitar 30 menit.
informasi vaksin Moderna sebagai booster, ini ada peraturan dari pusat, Bapak Ibu, bahwa pemberian vaksin booster 3 bulan setelah pasca dosis vaksin Sinovac kedua. Kalau kurang dari 3 bulan, monggo diundur pelaksanaannya. Kalau 2 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan setelah imunisasi Sinovac 2, monggo bisa dilakukan booster vaksinasi Moderna ini. Yang kedua, vaksinasi booster Moderna ini diberikan 3 bulan setelah sembuh dari vaksinasi COVID. Meskipun dosis kedua Sinovac sudah terlewat. Nakes yang mendapatkan vaksinasi AstraZeneca tidak mendapatkan booster saat ini. Ini di Bintang, Bapak Ibu. Mungkin peraturannya akan berbeda lagi untuk bulan depan. Ini memang untuk SOP imunisasi COVID ini dari hari berhari bisa berubah. Monggo bisa dimaklumi. Untuk sementara ini, untuk yang sudah AstraZeneca 2 kali tidak perlu booster untuk vaksinasi Moderna ini. Ini penjadwalan imunisasi. Kalau imunisasi massal, Bapak Ibu maksimal monggo jangan banyak-banyak, yaitu 500 orang, karena kalau lebih dari 500 orang kemungkinan terjadi kerumunan. Untuk PPKM, untuk percepatan ini sekarang semuanya sudah bergabung, TNI Polri, Paskes semuanya bergabung untuk percepatan ini, pelaksanaan imunisasi COVID ini. Ini tadi sudah sama Bapak Ibu, ini yang imunisasi ibu hamil. Mulai tanggal 2 Agustus, Bapak Ibu sudah bisa memberikan vaksinasi untuk ibu hamil. Adapun syarat-syaratnya untuk ibu hamil adalah bisa diberikan pada minggu usia kehamilan kurang dari jika usia kehamilan kurang dari 13 minggu, maka vaksinasi ditunda. Maka oleh karena itu, vaksinasi ibu hamil diberikan jika usia kehamilan sudah 13 minggu ke atas sampai 33 minggu. Ini Bapak Ibu panduannya. Semua jenis vaksin pada saat ini dapat diberikan untuk ibu hamil, yaitu Sinovac. Sinovac juga boleh, Moderna juga boleh, Pfizer juga boleh. Akan tetapi untuk yang Pfizer belum datang. Sehingga monggo nanti ibu hamil bisa diberikan Sinovac sama Moderna. Ibu hamil yang mendapat vaksinasi diutamakan untuk kelompok sebagai berikut adalah 1. Tenaga kesehatan. Ini ibu hamil tenaga kesehatan diharapkan dapat diberikan imunisasi COVID ini. Yang kedua, risiko tinggi. Yang ketiga, usia di atas 35 tahun. Yang kemudian ibu hamil disertai komorbid, riwayat hipertensi, DM, jantung, dan lain-lain. Ini boleh. Obesitas di atas ini resiko rendah dapat dilakukan vaksinasi setelah ada konseling. Vaksinasi COVID pada ibu hamil hanya dapat dilakukan dengan pengawasan dokter. Monggo Bapak Ibu bidan sebelum jangan melakukan imunisasi ini, akan tetapi jika ada dokter yang mengawasi, Bapak Ibu bidan boleh memberikan imunisasi untuk ibu hamil ini. Pemberian vaksinasi dosis pertama dianjurkan untuk diberikan di atas 12 minggu dan diharapkan paling lama usia kehamilannya itu 33 minggu. Sehubungan dengan periode kritika, maka trimester 1 dan gunanya untuk memberikan perlindungan di akhir semester 2 dan 3. Sehingga pemberiannya di usia 12 minggu sampai di 13 minggu sampai 33 minggu. Bagi ibu hamil yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi 19, kemudian diketahui hamil, tetap dapat dijadwalkan untuk mengikuti penyuntikan dosis kedua. Usia kehamilannya lebih dari 12 minggu. Monggo nanti tetapi pemberiannya setelah minggu ke 13.
Melakukan konseling pada ibu hamil yang meliputi risiko terpapar imunisasi, risiko keparahan infeksi COVID, ini monggo Bapak Ibu bidan bisa memberikan konseling kepada ibu hamil. Oke, tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes kehamilan sebelum dilakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian tidak dianjurkan juga untuk menunda kehamilan bagi ibu yang telah mendapatkan vaksinasi COVID secara lengkap. Vaksinasi COVID dapat diberikan pada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Pasca penyuntikan vaksinasi COVID harus dilakukan pemantauan dan pencatatan oleh tim yang ditunjuk. Monggo ini, teman-teman bidan. Untuk screeningnya, Bapak Ibu, yang boleh diberikan imunisasi dan yang tidak boleh, ini kita lihat. Yang pertama, usia kehamilan trimester pertama ditunda untuk vaksinasinya. Trimester kedua dan ketiga direkomendasikan untuk diberikan imunisasi COVID ini. Untuk ibu hamil dengan preeklamsi ditunda untuk vaksinasi COVID ini. Yang ketiga, ibu hamil dengan riwayat anafilaksis karena vaksinasi COVID, monggo juga ditunda. Monggo ini dikonsulkan dulu. Ini ditunda untuk vaksinasinya. Maaf yang ibu hamil dengan preeklamsi dan riwayat anafilaksis ini ditunda untuk vaksinasinya. Ibu hamil dengan suhu dan tekanan darah ini suhunya harus kurang dari 37,5 dan tekanan darahnya yang boleh diberikan untuk ibu hamil adalah tekanan darah kurang dari 140/90. Ibu hamil dengan riwayat autoimun, anafilaksis, HIV, terus PPOK, ibu hamil dengan hipertensi, ini monggo direkomendasikan untuk vaksinasi selama tidak ada komplikasi akut ataupun keadaan terkontrol. Akan tetapi Bapak Ibu bidan sama perawat, monggo jika ada komorbid, monggo bisa pasien tersebut diminta untuk ACC dari dokter yang menangani kehamilan tersebut. 6. Ibu hamil dan menyusui dengan kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah seperti talasemia, hemofilia, gangguan koagulasi, dan kondisi lainnya, vaksinasinya ditunda. Kelayakan dari individu untuk vaksinasinya ditentukan oleh dokter ahli SPOG atau EPD tersebut. Monggo, jangan memberikan teman-teman dari perawat maupun bidan, monggo nanti konsultasi dulu kepada dokter SPOG dulu untuk ibu hamil yang ada menyusui, yang menyusui dengan adanya kanker darah maupun kanker tumor padat. Ibu hamil dan menyusui yang ditunda vaksinasinya apabila terdapat 1. Reaksi yang berupa anafilaksis dan reaksi alergi berat akibat vaksinasi COVID dosis pertama ataupun akibat dari komponen yang sama yang terkandung dalam vaksinasi COVID-19. Individu yang sedang terinfeksi COVID-19, ibu hamil yang menyusui yang terdiagnosa penyakit imunodefisiensi primer. Ibu hamil yang menyusui sebagai penyintas dapat divaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan negatif. Ini monggo screeningnya Bapak Ibu untuk yang ibu hamil, monggo Bapak Ibu pelajari, yang ini yang untuk umum, yang ini untuk anak, yang ini untuk ibu hamil. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk tentang strategi pelaksanaannya, sekarang untuk pelaksanaan imunisasi COVID ini hanya ada meja 1 dan meja 2. Akan tetapi monggo Bapak Ibu nanti yang paling enak itu bagaimana? Monggo kalau di sini ini yang meja 1 ini terdiri dari petugas kesehatan, minimal 2 orang petugas screening. Yang kedua, melakukan screening terhadap sasaran, meliputi tanda vital dan pertanyaan yang ada di juknis. Semoga Bapak Ibu nanti di sini ada perawat dan ada dokter. Setelah itu, setelah diimunisasi, nanti ada meja 2 untuk pencatatan dan observasi.
Monggo nanti sekarang skemanya beda dengan dulu. Dulu ada meja 1A, 1B, kemudian meja 3, meja 4, sekarang sudah tidak lagi. Maaf Bu Tuti, waktunya kurang 1 menit. Ini Bapak Ibu, ini kartu imunisasinya, monggo Bapak Ibu yang pelaksanaan imunisasi, monggo nanti Bapak Ibu pada saat pelaksanaan imunisasi yang kedua, jangan ditulis di sini nggih Bapak Ibu. Untuk yang kedua monggo ditulis pakai potolog bisa, tapi jangan ditulis pakai pulpen karena apa? Takutnya di hari yang terjadwalkan Bapak Ibu itu nanti pasien itu tidak jadi sehingga ini nanti tidak urek-urekan gitu. Ini sudah hasil pencatatan pelaporan, Bapak Ibu monggo pelaksanaan pelayanan pencatatan pelaporan ini nanti ada di Piker. Ini monggo Piker ini yang bisa lihat adalah teman-teman petugas maupun di kita provinsi juga bisa melihat untuk Pikernya ini. Ini sudah untuk pencatatan pelaporan KIPI Bapak Ibu, memang ada pelaporan KIPI 1-2 setelah imunisasi, ada alergi. Monggo untuk pelaporannya segera dari masyarakat, nanti Puskesmas, Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, sama ini waktunya monggo jika ada KIPI segera kami dikasih tahu. Nanti bisa hubungi teman-teman Puskesmas, bisa teman-teman tim KIPI-nya Provinsi, ataupun tim KIPI-nya Kabupaten. Sehingga kita bisa segera tindak lanjuti. Ini format KIPI, nanti bisa ada yang menjelaskan dari Bu Meneni untuk pengolahan limbah. Bapak Ibu, monggo ini nanti teman-teman sudah terbiasa untuk pengelolaan limbahnya, monggo bisa dipelajari sendiri. Ini teman-teman cakupan kita baru 44% seperti tadi sudah diutarakan Pak Ugi. Teman-teman di sini kami harapkan dengan teman-teman semuanya bergabung di sini, semua nanti sudah ada sertifikat, Bapak Ibu nanti kami dibantu untuk pelaksanaannya. Sehingga akan melakukan percepatan karena apa? Bapak Gubernur minta kita 70% itu di bulan Oktober. Ini kalau kita lajunya hanya seperti ini terus 14.000, kita itu memerlukan waktu 7 bulan. Tetapi kalau kita ini percepat lebih dari 20.000, 25.000 nanti sampai Oktober kita sudah selesai. Itu saja Ibu yang bisa saya share. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Matur nuwun Bu Dr. Tuti atas penyampaian materinya. Ternyata kok ya lama ya. sampai hampir habis ini. Sementara pertanyaan itu sangat banyak sekali ya, baik yang di room chat, mungkin ini yang raise hand itu belum muncul ini. Jadi mungkin nggak apa-apa Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu peserta BIMTEK pada hari ini. Jadi memang kita selaku jajaran kesehatan itu memang harus mengsengkuyung ya bersama-sama. Ini sudah ada target dari Bapak Gubernur bahwa Oktober kalau bisa capaian kita sudah sesuai target. Nah ini memang harus kita sengkuyung bersama. Jadi BIMTEK ini sangat bermanfaat untuk update pengetahuan kita ya, karena vaksinnya itu bermacam-macam itu. Ini sudah masuk Moderna ya, otomatis kita harus update pengetahuan supaya kalau ditanya masyarakat yang berkaitan dengan vaksinasi kita paham. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya beri kesempatan dulu yang raise hand dulu, nanti kalau yang lewat room chat bisa dijawab khusus di luar ini sama Bu Tuti gitu. Monggo yang raise hand dulu karena di mute semua. Bisa dibantu admin siapa yang raise hand? Belum ada yang raise hand, Bu Tuti. Oh, belum ada. Oke, berarti dari room chat dulu kalau belum ada yang raise hand. Mas Fian bisa di-share. Bisa di-share. Tekan milik itu.
Saya bacakan atau gimana ya Bu Tutinya ya? Oh gitu. Atau gimana di- ini Bu? Di share screen aja, jadi semua bisa Iya, melihat. monggo. Iya. Atau saya dianu ya Bu, dipandu untuk pertanyaan apa saja gitu ya Bu Tutinya. Iya. Ini admin sudah share screen? Admin? Saya stop anunya ya Bu. Oh iya, penjelasan stop dulu aja. Maaf ini ganti Bu Tuti, tadi Mbak Rini. Ya, monggo. Sama-sama anu ya Bu Tuti. Nama yang Iya. pasaran Bu Tuti. Nama pasaran di Jogja nih. Iya. Ya, monggo. Nah. Bu Tuti ada yang raise hand? Oh, yang share screen belum bisa ditayangkan? Share screen-nya belum, nanti yang raise hand dulu Oke, aja. yang raise hand dulu siapa Mbak? Tolong langsung di unmute. Sudah. Ya, monggo. Siapa? Ya. Ya, Bu Ratna. Assalamualaikum. Ya, monggo Bu Ratna. Ya, Waalaikumsalam. saya karena dari Bantul Bu, mohon izin bertanya untuk mengenai pelaksanaan vaksinasi ini. Mohon maaf tadi agak telat saya mengikuti, itu apakah nanti akan dilaksanakan di semua lini fasilitas kesehatan? Jadi misalnya apakah di klinik atau di TPS atau di rumah sakit, apakah semua itu nanti apakah boleh melakukan vaksinasi ini? Mohon maaf saya tadi tidak mengikuti dari awal. Lalu misalnya itu dimungkinkan, itu bagaimana mekanismenya? Apakah ada form atau alur yang harus kita lakukan untuk mendaftarkan seperti itu. Lalu untuk tentang KIPI-nya, Bu, mohon izin bertanya, ini kan kemarin waktu vaksinasi Modernnya, vaksinasi AstraZeneca memang banyak terdapat KIPI, sehingga masyarakat menganggap kalau habis vaksinasi terkena COVID. Bagaimanakah cara untuk kami menjelaskan kepada masyarakat kalau infeksi COVID itu sudah terjadi sebelumnya? Gitu. Soalnya berapa kali Kan sudah menjelaskan itu tetap tidak masuk gitu loh ke masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambah satu lagi Ibu. Sudah 3 Ibu, maaf ya. Oh iya. Nanti habis di Ibu Ya. sendiri. Ya, maaf. Assalamualaikum. Monggo, Waalaikumsalam. Monggo Bu Tuti, ada 3 pertanyaan terkait apa semua layanan kesehatan itu bisa melakukan vaksinasi, kemudian mekanismenya bagaimana dan KIPI-nya bagaimana. Monggo dipersilakan. Matur nuwun. Untuk sementara ini belum semua fasilitas kesehatan yang bisa memberikan imunisasi COVID ini. Yang bisa memberikan imunisasi COVID adalah rumah sakit atau klinik kesehatan yang sudah di-assessment oleh teman-teman kabupaten kota. Bapak Ibu yang akan membantu kita semuanya, jika akan melayani vaksinasi COVID, monggo hubungi teman-teman kami yang ada di kabupaten untuk minta izin, apakah nanti teman-teman akan asesmen, melihat klinik tersebut untuk penyimpanannya bagaimana, untuk pelaporannya layak tidaknya, ini nanti teman-teman kabupaten yang akan melihat Bu. Sehingga kalau belum di-asesmen oleh teman-teman kabupaten belum boleh. Setelah dilakukan asesmen, nanti teman-teman kabupaten akan memberikan Bapak Ibu itu user untuk agar hasil yang Bapak Ibu imunisasi nanti bisa dilaporkan di Piker tersebut. Sehingga sementara ini yang boleh melayani imunisasi yang sudah ada izin dari teman-teman kabupaten kota. Gitu ya Bu. Untuk yang KIPI, nyonderek Bapak Ibu, saya selalu menyarankan di teman-teman screening, teman-teman pendaftaran kami di sentra. Teman-teman tolong galilah dari peserta itu apakah ada anosmia, apakah dari keluarganya ada yang sakit
COVID? Apakah ada keluarga yang ada isolasi mandiri? Karena apa? Karena dulu sebelum kami melakukan screening ketat, ada beberapa yang masuk ada yang beberapa dari laporan dari teman-teman itu disontek setelah itu terjadi COVID, dalam artian positif COVID, yang disalahkan adalah dari imunisasinya. Padahal kalau dari imunisasinya, ini kan vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang sudah dimatikan. Dalam artian tidak mungkin untuk menjadi COVID, gitu Bu. Nggak mungkin kalau akan terjadi COVID, maksudnya tidak jadi COVID lah gitu. Sehingga mungkin kalau ada KIPI hanya demam, terus enggak enak badannya itu 3 hari sudah selesai. Tidak sampai beberapa hari. Kalau beberapa hari itu kemungkinan sudah termasukkan Pak COVID ini, Bu. Gitu, Bu. Ya, gitu ya, Bu Ratna. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Masih ada yang raise hand, Mbak Admin? Yang raise hand nggak ada, tapi ini akan dibacakan saja pertanyaannya, Bu, karena tadi ada trouble di gitu. Ya, monggo. Saya bacakan ya, Bu, saya bantu. Ya, oke. Mohon info apakah kami dari institusi pendidikan mengajukan vaksinasi untuk mahasiswa kami. Ya, itu satu dulu aja, Mbak. Bu Tuti, ya. Monggo Bu Dr. Tuti, dipersilakan. Bu Tuti nyon sewu, saya bukan dokter loh Bu Tuti. Oh gitu toh? Oh ya wes, gak apa-apa wes. Nggih monggo. Ya, Bapak Ibu monggo untuk yang mahasiswa nanti monggo bisa mengajukan umpamanya Bapak dari fakultas tersebut ada di wilayah Sleman. Bapak Ibu bisa bersurat di Dinas Kesehatan Sleman. Gitu ya. Nanti vaksin kita memang kemarin arahannya Ibu Kepala Dinas. Sekarang kalau itu domisilinya di mana? Kalau domisili di Bantul nanti akan kita arahkan ke Bantul. Domisili Sleman diarahkan di Sleman. Nanti monggo Bapak Ibu bisa bersurat ke Dinas Sleman untuk pengajuan vaksinasi COVID ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Gitu, Bu. Ya. Lanjut Bu Tuti, ada lagi dari Unisa Jogja. Bu, kami dosen sebagai vaksinator, apakah termasuk nakes atau tidak? Nggih. Monggo Bu Tuti. Kemarin nyon sewu, ini memang sebagai nakes, tapi kan ada grade-grade-nya nggih Bu. Semua nakes yang ada di SI SDMK besok ada boosternya. Akan tetapi sekarang yang lini pertama dulu yang akan diberikan booster. Teman-teman kami yang di Dinkes pun kemarin saya mengajukan ke Bu Bayen, Bu, apakah Dinkes juga bisa memberikan belum dulu Bu Tuti, yang lini terdepan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau lini terdepan sudah tercukupi vaksinnya, nanti teman-teman yang dari fakultas tetapi dia juga memberikan imunisasi, nanti akan kita imunisasi juga yang dosis yang ketiga, gitu Bu. Ya, oke lanjut ini sudah ada di screen Bu Tuti, kita ke nomor 3 untuk mahasiswa asing kami bagaimana nggih? Ya, untuk yang mahasiswa asing tadi sudah ada di monggo untuk mahasiswa yang nanti itu kan berarti tugas di sini ya, monggo bisa nanti pakai kitasnya, nanti bisa diberikan vaksinasi program tetapi menggunakan kitas Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 Ibu. Untuk sertifikat vaksin jika hanya mendapatkan 1 kali saja saat vaksin kedua, sedangkan vaksin pertama tidak mendapatkan SMS link sertifikat. Apakah ada konsekuensinya? Monggo Bapak Ibu nanti yang sertifikat pertama bisa ditelusur lagi untuk yang dapat yang sertifikat pertama. Nanti ada kemarin sudah ada dari aplikasi Peduli yang belum bisa melihat sertifikat bisa dilihat di situ. Ya, begitu nggih. Masih bisa yang halaman selanjutnya. Kami batasi sampai 9.45 ya Bu Tuti ya. Nggih, Bu. Maaf Mas Yani ya minta waktunya karena pertanyaannya banyak nih.
Ya, lanjut. Nomor 5, mohon izin. Kemarin ada. Nggak apa-apa, Bu, dilanjutkan, Bu. Nanti saya cuma sebentar. Oh, gitu. Dikasih waktu berapa menit tuh, Bu Tuti, Mas Yani? Bu, nyun sewu. Gimana? Monggo anak saya ini nggak usah dikasih waktu, ketahui Bu Menen itu agak siang. Biar teman-teman itu di lapangan, nanti itu tidak ada lagi. Monggo Pak Yani gitu. Itu ya, Bu. Oke. Berarti semua pertanyaan yang ada di room chat dijawab. Biar Bu, ya? Saya pinginnya teman-teman kan, Bu. Pak Yani nanti banyak teknis yang harus dijelaskan Pak Yani biar jelas, Bu. Nggak usah dibatasi Pak Yani, Bu. Nah, saya nggak apa-apa yang kebijakan, Bu. Gitu. Ya. Oke, jadi pertanyaannya ada di room chat, kita habiskan ya, Bu ya. Nah, ini sekedar kita aja, nanti Pak Yani teknisnya ke Pak Yani, Bu. Pak Yani banyak. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya. Dijawab sekalian aja, Bu Tuti. Oh, siap. Ya. Ya, oke, nomor 5, Bu Tuti. Mohon izin bertanya, untuk vaksinator utusan dari kampus, apakah bisa mendapatkan vaksin booster? Kalau ini sudah kayaknya ya tadi ya? Sudah, ini sudah, ya, sudah, oke. Nomor 6, saya sudah purna tapi mau menjadi relawan vaksinator, apakah juga boleh ikut vaksin booster untuk nakes? Boleh Bu, ini kan semua nanti yang ada di SI SDMK, akan tetapi kemarin itu yang sudah purna itu yang apa ya Bu, sudah 60 tahun kan masuk di lansia. Kemarin masih akan dikonsultasikan sama Pak Yani. Ini kan masuk lansia. Kalau lansia itu nanti yang di SISDMK kan tidak ada, sehingga nanti kalau diberikan imunisasi untuk sekarang ini belum bisa dibuka, Bu. Sebentar lagi baru kita konsultasikan ke pusat ini, Bu. Karena banyak teman-teman umpamanya guru besar atau yang sudah purna di rumah sakit, dokter-dokter spesialis kan juga banyak, Bu. Kan tetapi itu sudah masuknya itu lansia itu loh, belum bisa dibuka untuk yang dipikirnya. Seharusnya boleh Bu untuk diberikan imunisasi Moderna karena dia juga di lini terdepan. Oke, ya berarti harus sabar dulu ya yang sudah purna. Lanjut ke nomor 7, Ibu. Apakah bisa dibuatkan link khusus untuk kami sebagai relawan vaksinator yang tidak bekerja di pelayanan kesehatan agar bisa mendapatkan vaksin booster Moderna? Yang bekerja yang apa, Bu? Di pelayanan kesehatan, tapi ada link khusus gitu, kaitannya dengan vaksin booster. Untuk ini Nyun Sewu, memang aturannya sekarang baru yang dari Vaskes, itu karena dari Vaskes dulu Ibu, karena apa? Untuk vaksin Moderna ini harus ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh kepala Vaskes tersebut. Ada faktanya bahwa menerangkan bahwa ini bekerja di sini. Untuk yang belum, nanti kami tanyakan pusat ya Bu, untuk strateginya bagaimana Bu? Oke. Kalau memang dia benar-benar juga membantu untuk pelaksanaan imunisasi maupun dia juga di lini dalam artian menangani COVID gitu Bu. Ya, oke. Ya, jadi untuk penanya yang mengajukan pertanyaan nomor 7 ditunggu aja Ibu ya informasinya. Semoga dipantau terus. Nomor 8 Ibu dari Bu Teresia Heni, untuk kontak erat ditunda sampai berapa lama? Apakah perlu cek antigen terlebih dahulu atau bagaimana? Enggak usah cek antigen, monggo 14 hari bisa diberikan. Karena apa kan kita sebagai teman-teman itu kan tenaga kesehatan kelihatan juga kalau udah 14 hari kan dinyatakan sudah sembuh. Monggo bisa diberikan imunisasi. Oke, lanjut masih ada? Admin? Sudah habis? Oh ya. Oh, banyak ternyata. Ya, nomor 9 Bu Tuti. Saya Prawinta Geni sudah vaksin ketiga Moderna, sertifikat tidak muncul karena ganti nomor HP, sudah dilacak di aplikasi Peduli Lindungi juga belum ketemu, mohon solusi. Terima kasih. Nah itu nanti tak tanyakan ya. Teman-teman itu memang banyak problemnya Bapak Ibu. Yang nakes kemarin dari provinsi lain pun banyak yang memprotes ini nakes untuk yang Moderna ini di aplikasi Peduli ini belum beres. Ada beberapa nakes yang sudah suntik kedua, akan tetapi untuk sertifikatnya belum muncul. Ini baru pertanyaan dipikirnya pusat Bu. Nyun sabar, nanti mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti oleh teman-teman pikir pusat Bu.
Oke, ya Bu Prawinta, nanti dipantau saja Ibu. Nanti kalau sudah ada informasi bisa diperoleh sertifikatnya. Nomor 10 Ibu, dari Perhimpunan Dokter Ahli Paru bahwa untuk vaksin Moderna booster tidak perlu menunggu 3 bulan bagi nakes yang pernah confirm. Nyun sewu Bapak Ibu, kita tetap beracuan dari Kementerian Kesehatan. Karena apa? Sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu apapun yang kita rujuk adalah juklis. Kalau itu dari ahli paru, kemarin juga ada ahli paru, tidak ada juklis. Nanti jika terjadi sesuatu apapun, kalau Bapak Ibu langgar, dalam artian di kementerian tidak ada KIPI, kalau ada apa-apa, itu kita tidak bisa untuk melindungi, dalam artian kalau ada KIPI kan itu tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawabnya yang nyuntik ya Bu, sampai dari Kepala Puskesmas, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, dari Provinsi sampai Kementerian Kesehatan. Kalau sesuai juknis, jika tidak sesuai ya kita tidak bisa untuk melindungi Bapak Ibu yang melakukan imunisasi ini. Karena sementara ini juknis kami adalah yang diberikan imunisasi ketiga adalah yang dari 3 bulan sejak konfirmasi positif itu. Maksudnya sudah sembuh, waktunya 3 bulan. Kemudian baru diberikan imunisasi Moderna ini. Itu Ibu. Oke. Ya, jadi tetap sesuai aturan yang sudah diterbitkan Kementerian Kesehatan. Ya, kita lanjut. Jika mau imunisasi TT dalam waktu dekat, boleh tidak ya untuk vaksin COVID? Atau ada jarak waktu tertentu? Berarti untuk ibu hamil, monggo. Oke. Untuk jarak imunisasi TT sama imunisasi COVID, monggo dikasih waktu 1 bulan. Pilih yang mana, tetapi kami sarankan untuk milih yang COVID dulu. Dalam artian karena COVID ini kan lebih penting dibandingkan imunisasi TT. Sehingga monggo nanti 1 bulan itu diberi imunisasi COVID dulu, kemudian baru TT ke Puskesmas atau teman-teman bidan. Jaraknya 1 bulan Bu antara vaksinasi pertama dan Oke, matur nuwun, mudah-mudahan sudah dipahami. Ya, lanjut ke nomor 12. Jika saat diberikan vaksinasi dosis 1 AZ, pasien dalam keadaan hamil kurang 13 minggu tapi tidak mengetahui status kehamilannya bagaimana? Kemudian jadwal untuk dosis kedua tetap sama, Nji? Ya, ini sudah terlanjur nih. Nyun sewu yang sudah terlanjur dipantau saja. Saya juga ada kok AstraZeneca ini kok juga bisa, tetapi rekomendasinya pusat masih yang boleh digunakan ibu hamil adalah Sinovac, Moderna, Pfizer. Jika terjadi sesuatu monggo dipantau saja, nggak masalah. Nanti untuk dosis keduanya, monggo nanti diberikan Sinovac saja untuk setelah umur kehamilannya 13 minggu. Gitu, Bu. Ya, di atas 13 minggu, sih. Ya, karena sudah terlanjur nih. Ya, sudah terlanjur dipantau saja. Ya, oke. Masih ada berikutnya? Nomor 13. Ya, ini kayaknya terakhir nih. Wah, panjang banget nih pertanyaannya. Apakah sekarang masyarakat sasaran vaksin diberikan kebebasan untuk mendaftar suntik vaksin di lokasi mana saja di DIY tanpa mempertimbangkan tempat tinggal? Maksudnya bila KTP Bantul bisa mendaftar vaksin di Sleman atau Pemkot. Dan bila vaksin dosis pertama di Vaskes A, apa boleh untuk dosis kedua memilih Vaskes B karena masalah ketersediaan vaksin? Ngaten Bu Tuti, monggo. Terima kasih untuk teman-teman. Ini ya memang saya juga diserahkan untuk kebijakan masing-masing kabupaten kota, Bapak Ibu. Untuk teman-teman Bantul ini masih ada kebijakan bahwa yang diimunisasi di Kabupaten Bantul adalah orang yang domisilinya Kabupaten Bantul, KTP Bantul. Itu Bu. Untuk yang teman-teman dari Sleman kebijakannya beda lagi Bu. Boleh diberikan imunisasi di Kabupaten Sleman adalah 1 KTP Sleman, yang kedua domisili Sleman, kemudian dia sekolah di Sleman, selanjutnya dia itu yang bekerja di Sleman, kemudian yang sudah diberikan imunisasi Sinovac, maksudnya yang pertama dia hanya melengkapi. Untuk kota juga begitu. Kemarin memang kota bisa kemana-mana, tetapi sekarang karena
ini warga kota ini maksudnya banyak yang belum, kota itu ada yang diberikan imunisasi sementara ini dari KTP kota. Bapak Ibu yang dari luar kabupaten kota monggo bisa imunisasi di Dinas Kesehatan DIY. Yang kedua bisa di KKP, bisa di Sarjito, bisa di Poltekkes. Monggo. Di sentral DIY ini bisa diberikan semuanya 5 kabupaten boleh mendaftar di link DIY. Yang kedua sekarang sudah ada banyak sentra. Sentra vaksinasi besok ada di Amongrogo. Kelihatannya banyak monggo yang tidak di rumah sakit ataupun di puskesmas, monggo ikut yang di sentra. Agar kalau di Bantul umpamanya belum karena vaksinnya terbatas, monggo bisa daftar di sentra-sentra yang sudah yang akan pelaksanaan atau di Dinkes DIY di Rumah Sakit Sarjito itu. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang rawuh ini ya ada 264 semakin paham ya. Jadi kalau memang ada keluarga atau teman-teman yang belum divaksinasi, monggo digerakkan gitu ke sentra-sentra. Kalau memang tidak bisa ke Dinas Kesehatan, ke KKP, ke Sarjito dan Poltekkes yang saya kira selalu standby ya. Jadi tidak ada alasan lagi. Tidak ada vaksin, tidak ada yang melaksanakan vaksinasi. Jadi memang di sini kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang belum divaksinasi, mari kita tingkatkan supaya itu tadi ya target yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur bisa tercapai ya. Bulan Oktober betul-betul kita bisa herd immunity gitu sehingga vaksin virus COVID ini segera pergi gitu ya, supaya ekonomi kita tumbuh dengan baik kembali. Saya kira itu Bu Tuti yang bisa saya simpulkan sekaligus untuk menutup materi yang disampaikan oleh Bu Tuti. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu untuk Bu Tuti. Matur nuwun Bu Tuti. Sami-sami Bu, mohon izin, mohon maaf jika ada kesalahan. Monggo dipersilakan. Ya, kita lanjut ke materi yang kedua tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Yani, beliau dari Dinas Kesehatan DIY. Kepada Pak Yani, monggo dipersilakan. Matur nuwun Bu. Ya, suara saya bisa didengar ya Bu ya? Jelas Mas Yani, monggo mau share screen sendiri. Mohon maaf saya tidak